Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Sylvia Anggraini dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Nah, tujuan dari tugas ini adalah agar kita memahami bagaimana cara mendeklarasikan tipe data dan struktur data dalam bahasa Jawa. Adalah kode program yang sudah saya buat dan saya berikan nama dengan nama deklarasi variabel.java. Di dalamnya terdapat 5 bagian utama sesuai dengan soal yang diberikan. Saja saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian yang sudah saya buat. Untuk bagian yang pertama, di sini saya mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer dengan nama struktur baris. Di sini saya tidak memberikan nilai karena tujuan dari bagian soal yang pertama ini hanya mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer. Untuk bagian yang kedua, di sini saya mendeklarasikan variabel bertipe data string dengan nama variabel kata baru yang bernilai deklarasi tipe data string. Tipe data string ini digunakan untuk menyimpan data berupa kalimat ataupun kata. Pada bagian yang ketiga, ini saya sudah membuat array 1 dimensi. Nah, dengan tipe data integer bernama 4 angka. Untuk menyimpan data berupa array, yang artinya datanya tidak hanya bernilai 1, melainkan lebih dari 1. Di sini saya berikan nilai 7, 10, 20 dan 23. Untuk selanjutnya, bagian keempat, yakni saya sudah membuat array 2 dimensi. Ketika kita membuat array 2 dimensi, dia akan menampilkan nilai data array yang tidak hanya satu baris, melainkan bisa lebih dari satu baris, yang artinya nilai datanya ini banyak, tidak hanya dalam satu baris saja. Untuk nilainya atau untuk penulisannya bisa dilihat seperti ini. Kita buatkan array 2 dimensi, kemudian kita isikan value-nya 1, 3, dan 5. Kita pisahkan dengan tanda koma di sini, lalu kita berikan nilai yang kedua dan nilai yang ketiga ataupun sebagainya, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian 5, yakni linked list. Nah, pada bagian yang terakhir ini, bagian kelima, kita akan membuat dan belajar tentang linked list. Linked list adalah struktur data untuk menyimpan data elemen yang secara berurutan namun lebih fleksibel. Saya menuliskan di sini linked list integer list data dengan nama variabel list data new linked list. Dari linked list add artinya kita memberikan nilai 22. Selanjutnya kita tuliskan yang sama dengan nilai yang berbeda dengan nilai 19, 44, 60, dan 77. Untuk melihat hasil dari 5 bagian utama yang sudah kita buat ini, kita akan mencetak atau menampilkan hasilnya dengan sintak sum out bring len.
sesuai yang sudah dibuat tadi. Yang pertama kita akan menampilkan nilai dari deklarasi yang kedua, kata baru, yakni sistem out brainland dengan variabel kata baru. Selanjutnya, sistem out brainland isi 4 angka. Mungkin ini saya berikan keterangan seperti ini. Ini untuk menampilkan hasil dari bagian yang ketiga, yakni menampilkan nilai dari array satu dimensi. Nah, untuk bagian yang selanjutnya sama, kita akan menuliskan sintaks sistem out brainland isi bagian array 2 dimensi. Kita di sini akan grouping atau menampilkan semua yang sudah disetting, yang sudah dideklarasi, yang sudah diberikan nilainya pada bagian kelima. Sintaknya di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari angka dot length i plus plus, yang artinya kita akan mengulang perulangan ini sebanyak jumlah nilai angka, variabel angka yang sudah ditentukan. Sistem out brainland. Untuk yang selanjutnya, kita akan menampilkan isian dari data linked list. Sistem out brainland isi list angka dari variabel list angka. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Kita jalankan variabel. Maka selanjutnya akan berjalan pada deklarasi dan menampilkan hasil deklarasi tipe data string. Selanjutnya isi 4 angka sesuai dengan yang sudah saya out brainland, isi 4 angka. Kita akan menampilkan dari variabel 4 angka array 1 dimensi, yakni 7, 10, 20, dan 23. Di baris yang ketiga isi array 2 dimensi. Nah, kita akan menampilkan isi array 2 dimensi di sini sesuai dengan baris yang sudah di-set dari array dimensi, dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Maka akan tampil hasilnya seperti ini. 1, 3, dan 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Untuk bagian yang terakhir, kita akan menampilkan list angka dari variabel yang sudah kita buat. Isi list angka adalah 22, 19, 44, dan 22. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari pembelajaran dasar tentang data, variabel, dan pembuatan array ini kita lebih mudah dan lebih memahami dari materi yang sudah diberikan. Semua struktur data ini sangat penting dalam pembuatan program karena membantu kita mengelola data secara lebih efisien. Terima kasih kepada Bapak dosen atas bimbingan dan tugas yang sudah diberikan. Semoga video ini bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman semua, dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita tetap terus mau belajar, saling memberi feedback, komentar, saling memotivasi. Terima kasih, mohon maaf jika ada dari salah kata baik maupun penjelasan dari saya yang masih kurang sesuai atau belum tepat. Kita sama-sama belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.